Bahas ya, tentang adab. Yang pertama, apa hukumnya tentang membungkuk, ya, membungkuk di hadapan manusia. Orang bungkuk kepada orang, seperti yang dilakukan sebagian tradisi. Pertama, orang Jepang tuh kalau ketemu orang lain, entah kawannya, entah atasannya, mereka membungkuk. Atau sebagian perguruan silat, sebelum mulai bertanding mereka ada yang membungkuk, yaitu membungkuk dengan posisi seperti orang ruku. Apakah hal ini dibenarkan di dalam syariat Islam, membungkuk kepada manusia? Anas bin Malik radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayadani ba'duna li ba'din." Bolehkah di antara kami satu sama lain saling membungkuk? Rasulullah menjawab, tidak boleh. Tidak boleh bungkuk kepada orang. Kulna, kami nanya lagi, ayyu'atiku ba'duna ba'dan. Kalau berpelukan gimana? Kami ketemu kawan terus kami berpelukan. Lalu jawab Rasulullah alaihi wasallam, "La, enggak boleh." Oh, boleh. Ya. Terus apa dong? Kata Nabi, "Walakin tasafahu." Tapi hendaknya kalian saling berjabat tangan. Berjabat tangan menggugurkan dosa kita dan dosa dia. Nah, tentang masalah berpelukan ada riwayat lain yang membolehkan. Nah, bagaimana dengan riwayat ini yang melarang? Ternyata ada sebab atau ada alasan kenapa yang satu dibolehkan, yang satu dilarang. Untuk yang dibolehkan itu jika berpelukan dengan orang yang memang udah lama nggak ketemu, atau dia baru pulang dari sebuah safar, perjalanan yang jauh atau panjang, kalau ketemu kita berpelukan. Berpelukan. Kalau di kita istilahnya cipika-cipiki lah gitu. Yang bagi ini nggak ada masalah. Yang masalah atau yang dilarang dalam hadis tadi adalah itu orang yang baru atau selalu ketemu tapi pelukan. Nah, ini bukan hanya secara fikih nggak boleh, tapi juga khawatir secara pandangan orang gitu. Ini orang kenapa sama ketemu pelukan dulu? Subuh ketemu di sini pelukan, terus zuhur ketemu lagi pelukan lagi, pulang asar balik ke pelukan lagi, kan orang lama-lama curiga juga nih orang kenapa? Ya. Tapi kalau lama nggak berjumpa atau sepulang dari perjalanan jauh lalu pelukan, itu wajar. Dan oleh karena itu kata Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad, yu'anik atau berpelukan itu nggak ada masalah jika lama nggak berjumpa atau sepulang dari perjalanan jauh. Nah, kita lanjut ke bungkuk tadi. Dari hadis tadi, para ulama dari berbagai mazhab fikih mengatakan haramnya membungkuk di hadapan manusia. Sebagian mengatakan makruh membungkuk di hadapan manusia. Kata Imam Ibnu Al-Lan dalam kitab Dalilul Falihin, dia ulama mazhab Syafi'i, kata beliau, wa min al-bida'i al-muharramah al-inhina'u inda liqa bi hay'ati ruku'. Di antara salah satu jenis keharaman adalah bid'ah yang haram adalah yaitu seseorang membungkuk ketika al-liqa, berjumpa dengan saudaranya, dengan orang lain, bi hay'ati ruku', yaitu dengan bungkuk seperti pose orang yang ruku. Ketemu kita bungkuk untuk menghormati, ini enggak boleh. Termasuk haram. Karena ruku hanya kepada Allah, bukan kepada makhluk. Ulama yang lain, Imam Al-Bujairmi sama dalam mazhab Syafi'i juga, ya, dia mengatakan al-inhina'u li makhluqin kama yaf'alu inda mulaqatil uzama haramun. Membungkuk di hadapan makhluk, ya, membungkuk di depan orang seperti yang dilakukan ketika ketemu dengan uzama. Siapa uzama? Pejabat, ya, tokoh, para pemimpin, ya, orang membungkuk. Haramun, ini haram. Indal itlaq, secara total, secara mutlak.
Ya, au qasti ta'zimihim laka ta'zimillah, baik ngebungkuknya itu semata-mata penghormatan, ngebungkuknya untuk menghormati, bukan seperti menyembah Allah. Tujuan dia hanya menghormati, bukan menyembah. Wa kufrun in qasada ta'zimahum ka ta'zimillah ta'ala. Adapun kalau bungkuknya itu sambil dibarengi seolah-olah seperti memuliakan atau mengagungkan Allah, maka itu bukannya haram, itu kufur. Jadi kalau seandainya sekedar membongkok, hanya ya menghormati aja, nggak ada perasaan seperti mengagungkan Allah, yang kayak begitu haram. Kalau dibarengi pengagungan, maka yang kayak begitu bukan haram tapi kufur, kafir. Ini yang kedua. Yang ketiga dari Imam Asy-Syarbini, ya, dia mengatakan yukrahu hina zahri mutlaqan likulli ahadin minan nas. Kalau tadi diharamkan, kalau dia mengatakan dimakruhkan membungkuk di hadapan seluruh manusia. Wa amma sujudu lahu, adapun sujud di hadapan manusia, sujud di depan orang. Ya, walaupun istri ke suami sujud, ya, faharamun, ini haram. Ya, dulu kan Rasul pernah bilang seandainya dibolehkan orang sujud ke orang, akan saya suruh istri sujud ke suaminya. Tapi masalahnya itu nggak boleh. Makanya Rasul menggunakan kata seandainya, laukana, gitu. Oleh karena itu, karena nggak boleh, maka diharamkan. Nah, orang kita malah ada, bukan cuma sujud, air kakinya pun diminum. Ya, ada tokoh, ditokohkan, lalu ada orang yang kultus sama dia, senang sama dia, sampai-sampai air kakinya pun diminum dan dibuat cuci muka. Ya. Yang terakhir, yang keempat, dari para ulama mazhab Hanafi, tadi dari ulama mazhab Syafi'i. Mereka mengatakan al-idhina'u li sultan atau li ghairi, bungkuk di hadapan sultan, pemimpin atau selain pemimpin, makruh, ya, itu makruh. Li'annahu yushbihu fi'lul majus. Karena hal itu merupai atau mengikuti perbuatan majusi, penyembah api, penyembah matahari. Contohnya Jepang. Ya, orang Jepang kalau ya sembahyang mereka, sholat mereka ya begitu. Nah, kita dilarang untuk seperti itu. Baik, nah bagaimana kalau kasusnya bukan membungkuk, sekedar menganggukkan kepala manggut, ketemu orang yang anggaplah jarak 50 meter kita ngeliat dan dia juga ngeliat kita, mau teriak juga kagak enak, akhirnya kita ngangguk aja gini misalnya. Hal itu nggak ada masalah, itu bukan bungkuk. Itu namanya komunikasi nonverbal. Karena orang berkomunikasi ada dua, ada verbal, ada nonverbal. Verbal itu ya kita berkata-kata, itu verbal. Kalau nonverbal dengan anggukan, dengan gelengan, dengan tangan, itu komunikasi tapi nonverbal. Muka kita kayak muka heran aja, orang juga udah ngerti ini maksudnya apa. Muka kita dengan muka sumringah, senyum juga orang paham ini maksudnya apa. Mau kemana? Jawaban kita mau ke sana, itu verbal. Tapi kalau jawabannya langsung begini, orang tahu oh mau ke sana. Ini non verbal. Sama, mengangguk iya atau godek, geleng tidak. Nah, itu nggak ada masalah. Termasuk juga kebiasaan orang kita ketika membelah barisan di hadapan orang, atau ketika ada orang lagi ngumpul di jalan kita lewat, biasanya kita akan permisi punten dengan tangan yang kadang ada tambahan begini segala begitu. Nah, yang seperti ini al-urf, tradisi yang makrimul akhlak di Indonesia, termasuk akhlak yang bagus. Ini bukan membungkuk. Ya, dan bahkan hal ini menjadi nilai jual yang positif orang Islam Indonesia di hadapan negeri yang lain, di hadapan bangsa yang lain. Ya, sampai-sampai orang luar itu ya kagum dengan kebiasaan orang kita kayak gitu. Kalau kita pernah umrah atau haji, ya orang Indonesia itu kalau pengen lewat pasti udah lihat dulu mana yang kosong celah. Kalaupun nggak ada, terpaksa harus lewat, biasanya dia akan permisi, punten. Walaupun ini Arab nggak ada yang ngerti punten itu apaan gitu. Tapi orang luar, mohon maaf nih, kita lagi wirid, kita lagi baca Quran, ada yang lompat di samping kita. Kita lagi sujud, begitu bangun masuk ke gamis orang gitu. Nah ini, ya itu dari mereka lain.
Nah, yang seperti ini nggak ada masalah. Lalu bagaimana dengan orang cium tangan, tapi karena yang dicium tangannya neneknya lebih pendek tubuhnya, sehingga mau nggak mau yang nyium si cucu jadi bungkuk. Apakah dihitung bungkuk? Ya enggak. Al-umuru bima qasidiha. Menilai perbuatan tergantung maksud. Saat itu dia bukan sedang ingin membungkuk, tapi dia sedang ingin mencium tangan neneknya yang tinggi badannya yang lebih pendek jauh. Ya, baik. Ini tentang membungkuk atau etika ketika berjumpa dengan orang, ya orang lebih tua atau pejabat, itu diharamkan untuk membungkuk. Yang kedua, kita masuk tentang etika atau bab di masjid. Apakah dibenarkan membicarakan masalah dunia di masjid? Ibu-ibu ya arisan di masjid. Arisan dunia apa ibadah? Urusan dunia. Tapi ngocoknya di masjid. Keluar nomor di masjid gitu. Hingga sampai tawar-menawarnya juga di masjid. Jangan saya dulu dah, yang lain kasih nomor apa misalnya. Atau hal yang lain, rapat warga juga di masjid. Apakah itu dibenarkan? Nah, jemaah sekalian, Harf bin Simak, Al-Harb bin Simak, sahabat Nabi, dia bertanya kepada Jabir bin Samurah, ya, atujalis ma'a Rasulillah alaihi salatu wassalam. Ya, apakah engkau pernah duduk satu majelis bersama Rasulullah? Maka Jabir menjawab, na'am katsiran. Iya, sering. Saya sering ngumpul bareng bersama Rasulullah, kata Jabir bin Samurah. Kemudian wa kana la yakum min musalla alladhi yusalli fihi as-subha aw al-ghada hatta tatlu asy-syams. Dulu Rasul itu kalau sholat subuh, nah, jadi padahal Harb bin Simak ini nanya cuma satu hal, pernah duduk bareng sama Rasulullah. Seandainya dijawab pernah, kan cukup. Ternyata Jabir bin Samurah jawabannya bukan hanya pernah, tapi memberikan keterangan tambahan yang lebih panjang. Ini menunjukkan bolehnya kita kalau ditanya orang memberikan jawaban melebihi kebutuhan sebenarnya. Apa kata dia? Dulu Rasul itu kalau sholat subuh itu nggak bangun sampai terbitnya matahari. Jadi habis sholat nggak langsung bangun, ya, tilawah atau apa kalau di kita zaman kita nih sampai terbitnya matahari. Fa idza tala'ati syams, kalau matahari udah muncul, udah terbit, maka qama, barulah dia bangun, baru Rasulullah. Nah, bagaimana para sahabat Nabi yang bersamanya, para makmumnya? Wa kanu yatahaddatsuna. Para sahabat Nabi berbincang-bincang, ngobrol di masjid. Jadi Rasul udah pergi, para sahabat Nabi ngobrol di masjid. Fayakhuduna fi amril jahiliyah. Yang diomongin adalah yaitu tema-tema masalah-masalah yang mereka pernah hadapi di masa jahiliyah. Jadi romantika zaman jahiliyah, ngobrol tuh mereka. Dulu ya kita, ya Allah, sebelum kita ngaji nggak cerita tuh. Kita sering mabok, iya gue juga satu botol, gue satu ember cerita. Jadi mereka menceritakan masa lalunya di masjid. Ya fi amri jahiliyah, masa-masa ketika mereka dulu jahiliyah. Fayadhakuna wa yatabassam. Mereka ketawa sampai tertawa dan mereka pun tersenyum. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim, bahwasanya para sahabat Nabi ngobrol urusan dunia di masjid hingga sampai memunculkan tawa. Nah, bagaimana keterangan para ulama? Imam Nawawi mengatakan, ya juzu at-tahadduts bil haditsil mubahi fil masjid wa bi umuri dunya wa ghairiha min al-mubahat. Dibolehkan membicarakan hal-hal duniawi di masjid selama al-mubahat itu memang boleh, selama perkara yang boleh. Ngomongin arisan ya boleh. Ngomongin masalah Bu, masak apa? Nanyanya di masjid. Boleh nanya sudah masak apa mah. Gitu. Kecuali pembicaraan yang haram di masjid. Misal bapak mohon maaf, ya di masjid godain bini orang pakai WA. Kalau langsung terang-terangan ketara pakai WA. Ya, buka WA-nya begini lagi, ya seolah lagi pakai baca Quran. Padahal godain bini orang. Di masjid. Nah, ini tidak boleh, bukan hanya di masjid, di luar seperti baru tidak boleh. Ya.
Jadi selama itu perkara yang mubah, maka terjadi di masjid, maka dia mubah. Wa in hasala fiha dhahikun wa nahwu. Walaupun hingga sampai memunculkan ketawa, kata Imam Nawawi atau yang semisalnya tersebut, ya madama mubahan, selama itu memang perkara yang mubah, silakan. Nah, kecuali apa tuh? Transaksi jual beli, jangan itu. Baik transaksi langsung atau online. Ya, pakai mobile banking dia bayarnya, begitu klik masuk duit ke sana, walaupun nggak kelihatan duitnya, tetap itu transaksi. Nggak boleh di masjid. Di luar silakan. Dulu ada orang bawa buntelan dagangan di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dalam kitab Al-Muwatta'nya Imam Malik. Lalu oleh Umar diusir, ukhruj ila suqid dunya hadza suqul akhir. Keluarlah kamu menuju pasarnya dunia, ini pasarnya akhirat. Nah, ini larangan tegas dan kebijakan negara sekaligus dari Umar untuk jualan di dalam masjid. Bagaimana kalau di emperan tuh, selasar atau apa istilah lain di teras ya. Nah, dulu waktu kita ngebahas tentang fikih i'tikaf, saya ngejelasin tentang batasan masjid. Batasan masjid paling luar apa sih? Kalau ruang tengah wajar di masjid kita paham atau sholat. Nah, bagaimana dengan teras? Maka batasan terluar adalah jika tempat tersebut masih layak untuk tahiyatul masjid, maka dia masjid. Itu aja sederhananya. Dan orang nggak ada yang kepikiran tahiyatul masjid di parkiran yang pakai trotoar atau rumput-rumput. Ya, orang ke masjid baru nyampe di trotoar, udah sholat 2 rakaat, kan belum nyampe ke masjid. Biasanya dia akan kepikiran sholat 2 rakaat untuk tahiyatul masjid kalau udah masuk ke terasnya. Maka yang kayak begitu udah jadi definisi yang sederhana bahwa batasan terluar dari masjid adalah ketika dia sudah layak untuk tahiyatul masjid, maka itu masjid. Nah, kalau itu termasuk masjid, maka berlakulah hukum-hukum masjid, di antaranya dilarang jual beli. Gitu. Jadi kalau mau jualan gelar keluaran dikit lah. Makanya oleh Umar dulu dibikinin lapak buat para pedagang di luar masjid. Nah, sebagian pedagang kita ada, sebagian masjid juga tetap jualannya di masjid. Ya. Oleh karena itu Imam Syafi'i mengatakan rohaba itu lantai, gedung, bangunan yang nyambung dengan masjid, baik nyambung lantainya, nyambung fondasinya juga satu fondasi, itu bagian dari masjid. Dan kata Imam Al-Aini, Imam Ibnu Hajar, ini pendapat yang lebih kuat, bahwa semua gedung yang fondasinya nyambung dengan masjid dan lantainya nyambung dengan masjid itu dihitung sebagai masjid. Mau kita namakan dengan sekretariat, mau kita namakan dengan perpustakaan, atau basementnya masjid, atau lantai 2-nya, atau lotengnya, itu masjid. Makanya kata Imam Syafi'i ketika beliau ditanya sahkah orang iktikaf di atap masjid, dia bilang sah. Walaupun kenyataannya ini belum pernah ada orang iktikaf di loteng. Ya. Tapi itu hanya penegasan tentang bagian dari masjid. Baik ya. Nah, lalu kemudian di sini ada tambahan hal-hal duniawi apa saja yang dibolehkan. Sampelnya, yang pertama contoh akad nikah di masjid, bukan hanya boleh, sunnah. Yang penting pakaiannya ya pantas, tahu diri deh, khususnya buat perempuan nih. Ya kadang ke masjid lagi ikut akad nikah pakai rok mini. Nah, kalau ada ibu-ibu khususnya punya ponakan atau anak yang kayak gini, langsung dah mau kena second di situ terus pakai. Kan bekas second ibaratnya gitu. Tutup dulu, nggak pantas. Ya sebenarnya bukan hanya di masjid, di luar masjid juga tidak pantas. Rok mini juga. Ya apa dalilnya? Bahwasanya dulu ya Rasul mengatakan a'linu hadzal nikah waj'alu fil masajid wadribu al-jufuf, hadis Imam Abu Dawud. Ya sebarkanlah, kabarkanlah pernikahan. Jadi pernikahan jangan diam-diam. Kalau khitbah melamar diam-diam. Kalau khitbah melamar sunahnya jangan nyebarin. Karena khawatir kalau nggak jadi malu. Itu hikmahnya. Makanya kalau khitbah dianjurkan diam-diam aja, cukup keluarga besar aja yang tahu. Ya keluarga laki, keluarga perempuan udah. Kalau saudaranya ya orang tertentu aja. Nah, hikmahnya supaya kalau nggak jadi nggak malu. Nah, begitu walimah pernikahan Rasul katakan iklankan, beritahu yang lain. Ya kemudian
Ya, waja'alu fil masajid, jadikanlah akad nikah kalian di masjid, kata Rasul begitu. Ya, wadribu ad-dufuf, dan pukullah rebana. Ini menjadi dalil bahwa yang namanya akad nikah atau resepsi pernikahan, adanya orang main rebana seperti marawis, katro, itu boleh, tidak ada masalah. Bahkan imam 4 mazhab atau para ulama fikih 4 mazhab mengatakan itu bukan hanya boleh tapi sunnah. Akad nikah di masjid dalam rangka mencari berkahnya masjid itu sunnah. Ittafaqa fuqaha'ul madzahibil arba'ah ala sunniyati aqdin nikahi fil masjid. Telah sepakat ulama 4 mazhab sunnahnya akad nikah di masjid. Tapi nanti kalau ada resepsi, apalagi resepsinya pakai adat, ya entah adat apa gitu, udah jangan di masjid lagi. Karena kalau udah adat, udah bukan syariat tuh, gayanya model-model macam-macam. Nah khawatir di masjid dia nyetel jepong. Karena dia adatnya masih kuat nih, misalnya yang nikah ini, maka buat jangan di masjid kalau udah resepsi. Yang kedua yang juga dibolehkan di masjid yaitu tidur. Tidur gimana maksudnya? Memang pengen tidur bermalam, bukan tidur ketiduran. Seperti orang laki kalau dengar khotbah Jumat bisa 80%, 90% tidur semua. Ya, kapan bangunnya? Nanti ketika khotib udah Allahumma gfir lil muslimin. Ketika udah doa di khotbah yang kedua baru pada bangun, baru sadar. Ya, lagi khotbah ya, baru sadar. Nah, tapi kalau tidur dalam konteks dalam arti dia pengen bermalam, dia seorang musafir atau dia tunawisma, silakan. Bahkan kata Imam Syafi'i, ya bolehnya, ya ya juzul lil musyrik ayyabita fi kulli masjidin illa masjidil haram. Itu ada dalam kitab Al-Um. Bolehnya orang musyrik bermalam di masjid seluruhnya kecuali Masjidil Haram. Nah, kalau orang musyrik aja boleh, apalagi orang Islam, termasuk apalagi perempuan. Bahkan dalam kitab Sahih Bukhari ada bab naumil mar'ah fil masjid, bab tidurnya perempuan di masjid. Maka ketika iktikaf, nah iktikaf pasti ada tidurnya di masjid, jelas itu boleh. Yang penting jaga kebersihan, jaga diri, dan juga ya, kondusif tempatnya untuk dia tidur di masjid. Nah, para sahabat Nabi 70 orang nggak punya rumah, tunawisma, disediakan tempat untuk tidur di masjid. Mereka diistilahkan dengan ashabus suffah. Kemudian yang ketiga, hal duniawi lain yang boleh dilakukan di masjid yaitu bayar utang. Bayar utang apa bedanya sama transaksi? Kalau transaksi yang dilarang itu memang jual beli. Sementara bayar utang nggak kudu bermakna jual beli. Bayar utang bisa karena pinjam meminjam. Orang minjem. Apa dalilnya? Rasulullah yang melakukan sendiri. Ya ketika Rasulullah dicari-cari oleh Jabir bin Abdullah, ya kata Jabir, ataitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam wa huwa fil masjid. Saya nyari-nyariin Rasulullah, Rasul lagi di masjid, kata Jabir. Kemudian wa kana li alaihi dainun. Rasul sama saya punya utang saat itu. Ya, faqadani wa zadani. Rasul akhirnya bayar utang dan membayarkan dan memberikan tambahannya. Nah, bayar utang di masjid sih, Pak. Bahkan dulu ada sahabat Nabi nagih utang di masjid. Ya, sampai debat di masjid, oleh Rasul pun didamaikan juga di dalam masjid. Kemudian yang keempat yang juga dibolehkan di masjid, latihan perang. Tapi ini konteksnya zaman dulu ketika alat-alat pertempuran masih pedang, tombak dan panah. Ya alatul hirab, alat-alat pedangnya, alat perang masih sekedar tombak, panah. Lah zaman sekarang alat perangnya tank. Masuk ke masjid, rubuh masjid. Apalagi mortir masuk ke masjid, ya lain ceritanya. Jadi kalau sekedar kayak gitu aja silakan. Ya, kita punya remaja masjid, remaja pengen latihan panah, silakan. Ya, dalam masjid silakan. Mau di luar silakan. Yang penting jangan ganggu orang sholat dan pantas tempatnya. Gitu. Tapi saya lihat zaman sekarang kalau ini terjadi, saya khawatir dibilang terpapar radikalisme. Ya, karena kita di masjid ngomongin sesuatu jadi kayaknya baper banget sebagian orang, sensitif. Ya khawatir salah disebut radikalisme, apalagi sampai latihan perang di masjid. Kemudian menyambut tamu negara. Zaman Rasulullah masjid belum ada aula, masjid belum ada sekretariat atau perpustakaan.
masjid ya ruang utama doang. Datang Nasrani Bani Najran, Kristen Bani Najran ke masjid Rasulullah dan diizinkan oleh Nabi. Maka ini menjadi dasar bolehnya menyambut tamu negara di masjid dengan izin tentunya pemimpin. Kalau nggak ada izin tetap nggak boleh. Kemudian melantunkan syair yang baik-baik, berpuisi. Makanya sebagian ustaz ada kalau ceramah untuk memahamkan sebuah makna kadang ditambah dengan puisi atau pantun. Silakan. Yang jadi masalah bukan melantunkan puisi, tapi jika puisi atau syair itu dibikin nyanyian pakai nada. Nah itu yang jadi debatable atau kontroversi para ulama. Sebagian masjid kita, bukan sebagian, cukup banyak masjid kita kalau menjelang maghrib mereka pada selawatan anak-anaknya, bahkan rebutan mic segala di situ bocah. Mereka selawatan kan gitu di masjid dengan nada, bukan hanya kayak syair. Nah kalau semata-mata syair boleh, karena Hasan bin Sabit melakukan di dalam masjid. Lalu Umar bin Khattab melotot gitu. Anna Umar marra bi Hasan. Umar bin Khattab marra itu lewat jalan bi Hasan, di depan Hasan. Hasan bin Sabit ini sahabat Nabi yang jago puisi, jago syair sejak zaman jahiliyah. Dulu dia menyerang Rasulullah pakai syair, begitu masuk Islam membela Rasulullah pakai syair. Nah, ketika dia bersyair di masjid, dia dipelototin oleh Umar. Dan Umar saat itu jadi khalifah. Rasul sudah wafat, Abu Bakar sudah wafat. Nah, ketika dipelototin, ya wa huwa yunshidu syi'ra fil masjid falahiza ilaih. Ya Rasul Umar lahaza ilaih, memandang dia, melotot ke dia. Lalu dijawab oleh Hasan. Kata Hasan, kuntu unshidu fihi ma huwa khairun minka. Dulu saya pernah kayak begini juga, pernah bersyair, tapi di hadapan orang yang lebih mulia dibanding kamu. Maksudnya siapa? Rasul. Tapi Rasulullah nggak melarang, diemin, nggak ada masalah. Nah, ketika tahu kayak begitu, Umar nggak langsung percaya. Umar langsung wajahnya menoleh ke Abu Hurairah, klarifikasi, bener nggak? Gitu. Di sini disebutkan, summa irtafata ila Abi Hurairah. Kemudian Umar pun melongok ke Abu Hurairah. Dia ngecek, nanya. Ini menunjukkan kedudukan Abu Hurairah yang luar biasa dalam masalah ilmu hadis. Sampai-sampai senior seperti Umar bin Khattab aja nanya hadis ke Abu Hurairah. Kalau Abu Hurairah itu bukan orang lama. Ya, dia dengan Rasul berkawan baru 4 tahun lalu Rasul wafat. Ya. Kemudian jawaban Abu Hurairah ketika ditanya, Allahumma na'am. Ya, betul. Bahwa Rasul pernah kayak gitu atau dia pernah kayak gitu di hadapan Rasulullah. Ya, kisah ini sahih riwayat Imam Bukhari. Maka ini jadi dalil bolehnya membaca puisi di dalam masjid. Anak kita perlombaan puisi TPA di masjid, silakan. Nah, tadi saya bilang yang jadi masalah ketika itu puisi dibikin nada sehingga ada jadi kayak nyanyian lagu anak-anak di dalam masjid, ya lagu TPA biasanya di dalam masjid. Itu yang jadi kontroversi. Karena dulu dalam hadis Imam Nasai, ya Rasul bilang begini, ya man ra'a minkum rajulan yamshudu fil masjid. Kalau di antara kalian melihat ada orang yang sedang menyanandungkan nasyid di dalam masjid, bernasyid di dalam masjid, fakullahu, bilang ke orang yang lagi bernasyid itu, fadallahu famaka, fadallahu famaka, fadallahu famaka. Diulang 3 kali. Semoga Allah merobek mulutmu, semoga Allah merobek mulutmu, semoga Allah merobek mulutmu. Keras hadisnya. Karena memang kalau ada orang nyanyi di dalam masjid, seakan-akan dia menyerupai masjid dengan gereja. Kan gitu. Di gereja cara ibadahnya gimana, Bu? Kita ikut-ikutan nyanyi di masjid. Nah, kurang lebih kayak begitu tuh. Jadi seakan-akan menyerupai masjid dengan gereja. Makanya Rasul marah kepada orang yang lihat ada orang yang nyanyi di masjid. Ya seperti itu. Nah, dari sinilah muncul kontroversi tadi. Ada pro dan kontra. Di satu sisi Rasul marah kepada orang yang nyanyi di masjid, tapi di sisi lain ketika masalah pernikahan, Nabi bilang apa tadi? Wadribu ad-dufuf, pukullah rebana. Padahal rebana lebih bising dibanding sekedar mohon maaf nyanyi, ya kan? Nah, itulah yang saya bilang tadi, muncul kontroversi dalam arti khilafiyah para fuqaha. Boleh nggak sih sebenarnya menyenandungkan puisi di dalam masjid? Ya, hadis yang ada, ya hadis rebana tadi membolehkan juga ada dan sama-sama kuat. Baik. Ini tentang masalah urusan dunia di dalam masjid. Kemudian selanjutnya etika selanjutnya ini
tentang kebiasaan sebagian orang kita, tapi saya lihat lebih sering laki-laki yang sering melakukan. Apa itu? Tidur setelah subuh. Kalau perempuan mah benar habis subuh. Repot, perabotan renongnya banyak kalau perempuan habis subuh. Yang diurus banyak, mandiin anak, kan gitu Bu. Nyapu, benar. Beresin gelas-gelas yang kemarin, kan gitu. Kalau kita nggak ada pembantu di rumah. Laki habis subuh, tilawah, tidur lagi. Apa itu kalau penyakit gula, tidur dulu bawaannya. Ngantuk. Nah ini gimana? Tidur habis subuh. Ya, dulu orang tua kita sering bilang, ngomel-ngomel sama berjaka. Ya, lu jangan tidur dulu, rezeki lu diambil macam waktu gitu. Kalau dulu gitu. Nah ternyata hal itu bukan mitos. Kalau kita buka dalam kitab-kitab para ulama, itu memang disebutkan bahwa pagi hari ba'da subuh itu waktu di mana Allah membagi-bagikan rezeki. Kalau kita diem aja diambil orang, sederhananya begitu. Nah baik, kita lihat ya penjelasan para ulama di antara Imam Ibnu Qayyim. Ya, tapi kadang yang tidur juga punya alasan. Lu ngapa sih tidur terus rezeki diambil sama orang? Mak, rezeki di tangan Allah, udah Allah yang ngatur. Tapi kata Imam Ibnu Qayyim, naumus subhati yamna'ur rizqa. Tidur di waktu subuh, ya ba'da salat subuh, itu mencegah datangnya rezeki. Kata Imam Ibnu Qayyim. Li'anna dzalika waqtun tutlabu fihi al-khaliqah arzaqaha. Karena waktu tersebut adalah waktu di mana al-khaliqah itu makhluk, bukan hanya orang. Burung, apa, hewan itu pada keluar di pagi-pagi gitu. Itulah waktu di mana mereka dituntut untuk keluar mengambil rezeki mereka masing-masing. Wahwa waktu kismatil arzak, itulah waktu diberikannya rezeki. Fanomuhu hirmanun, oleh karena itu tidur di waktu subuh hirman penghalang mendapatkan rezeki. Illa di airidin au muruwatin, kecuali buat orang yang lagi ada uzur syar'i, lagi sakit, atau para pekerja yang memang shiftnya mereka dari malam ke pagi, security. Ya security mulai dari jam 8 malam misalnya, selesai sampai habis subuh. Wah ngantuk banget karena dia harus melek sepanjang malam. Ya kayak gini maklum lah kalau dia tidur pada subuh. Nah kemudian apakah ada di zaman Rasulullah para sahabat Nabi tidur pada subuh? Ternyata ada. Dan nggak tanggung-tanggung, ini istri Rasul, yaitu Aisyah dan Ummu Salamah. Dalam kitab ya Al-Musannaf Ibni Abi Syaibah ya nomor 256.589. Ya, ini diceritakan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah bahwa istri Rasulullah dua, yaitu Aisyah dan Ummu Salamah, mereka berdua tidur pada subuh pernah. Sebagian tabi'in itu Sirin, Sa'id bin Jubair, Suhaib dan seterusnya, mereka juga tidur pada subuh. Lalu kemudian apakah ada hadis dari Rasulullah yang melarang? Tidak, hanya saja dari Rasulullah ada doa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Hadis sahih Imam Abu Dawud dan Ahmad. Bahwasanya Rasul berdoa, ya Allah berikanlah keberkahan kepada umatku di waktu subuh, di waktu pagi. Maka para ulama bilang makruh orang tidur di habis subuh karena mereka sama juga menyia-nyiakan waktu berkah. Rasul ngedoain kita, kitanya malah tidur supaya kita dapat berkah di pagi hari, beraktivitas, malah tidur. Nah itu di antara alasan kenapa ada ulama yang bilang makruhnya tidur habis subuh itu karena itu. Orang tersebut menyia-nyiakan ya keutamaan keberkahan waktu subuh. Nah, secara dalil secara khusus larangannya tidak ada. Enggak ada larangannya. Maka dikatakan dalam Asy-Syabakah Al-Islamiyah, fa inna an-nauma fi hadzal waqti jaizun bi makna annahu la ya'tham. Tidur ba'da subuh itu boleh dalam artian tidak berdosa bagi orang yang melakukannya. Ya, walau lam yakun muhtajan ilaihi, walaupun sebenarnya orang itu enggak butuh tidur, enggak ngantuk-ngantuk banget, biasa aja tapi dia tidur. Wa qad karihahu ba'du ahli ilmi nazaran lima yatarattabu alaihi min athari sihhiyah wa ghairiha. Sebagian ulama memang ada yang memakruhkan dengan alasan bisa bermasalah kesehatan. Ya, orang kalau ba'da subuh masuk tidur bisa masalah dengan kesehatan. Ya, artikel-artikel kesehatan di internet banyak kok. Di antaranya mereka menceritakan tentang negatifnya tidur ba'da subuh, khususnya bagi yang menjadi kebiasaan.
Mungkin sesekali nggak ada masalah, tapi kalau jadi kebiasaan. Termasuk ternyata nyamuk demam berdarah itu nyamuk pagi. Nyamuk demam berdarah itu nyamuk pagi. Ya. Kemudian illa idza kana li hajatin wa qad warada anna rizqa yuksamu fi dzalikal waqt. Kecuali kalau tidurnya gara-gara ada hajat, ada sebab, kemudian telah diriwayatkan bahwa rezeki diberikan di waktu itu. Dan ini ya ada muslim terhadap waktu, itu khususnya di waktu subuh. Nah, termasuk juga barangkali ada pertanyaan, bagaimana tidur ba'da asar? Apalagi ada omongan di masyarakat kita, jangan tidur ba'da asar, bangun terlinglung. Benar nggak? Pernah ngalamin nggak tidur ba'da asar? Bangun kan kayak orang linglung. Nah, ternyata memang ada riwayatnya, tetapi hadisnya nggak kuat. Ya, status hadisnya hadis batil. Baik, saya akan bacakan. Wa amman naumu ba'dal asri, adapun tidur setelah asar, fahuwa jaizun wa mubah, hukumnya boleh. Walam yasihha anin Nabi alaihi salatu wassalam nahyun, tidak ada satupun yang sahih dari Nabi larangan tidur setelah asar. Ya. Wa amma ma yunsabu ila Nabi alaihi salatu wassalam, adapun riwayat yang dianggap berasal dari Nabi, diklaim dari Nabi yang berbunyi man nama ba'dal asri, orang yang tidur setelah asar, fakhtalasa aqluhu, maka akalnya akan ngaco. Yang linglung tadi, ya. Fala yalumanna illa nafsah fa huwa haditsul batil. Maka janganlah dia nyalahin dirinya sendiri kalau bangun tidur kayak orang keder. Ya, tapi katanya apa? Fa huwa haditsul batil. Ini hadis statusnya batil, hadis dhaif. La yathbut, tidak sahih dari Nabi alaihi salatu wasallam, enggak kuat dari Rasul. Kesimpulannya tidur ba'da asar juga boleh. Ya, kalaupun bangun linglung ya orangnya aja yang linglung, gitu gitu. Ya. Tapi dalil-dalilnya juga tidak ada larangannya. Baik, itu yang ke berapa udah? Keempat ya. Yang keempat. Ya, kemudian masalah adab lagi, yang masalah adab. Oke, terakhir yang kelima. Orang laki memandang wajah perempuan yang bukan mahram, atau perempuan memandang wajah laki yang bukan mahram. Nah, saya mau nanya dulu, wajah atau muka itu aurat atau bukan? Hah? Iya, aurat. Hah? Aurat. Kalau aurat ditutup dong. Kalau aurat berarti wajib ditutup. Nah, kalau pada terbuka berarti aurat bukan? Bukan aurat. Kata siapa? Bukan aurat. Ya, kata mayoritas ulama. Sebagian bilang aurat. Abdullah bin Mas'ud bilang wajah wanita aurat illa ma zuhara minha, kecuali yang biasa nampak dari perempuan itu. Kata itu Mas'ud, yang biasa nampak maksudnya adalah pakaian luar. Itu pakaian luar. Adapun perhiasan dalam itu wajah segala macam wajib ditutup. Ini itu Mas'ud. Itu Mas'ud, dia hanya membolehkan wanita kelihatan satu matanya aja. Satu mata, bukan dua mata. Jadi yang pakai cadar masih kelihatan dua mata masih salah menurut standar itu Mas'ud. Abu Ubaidah As-Salmani juga bilang begitu. Ya, adapun Ibrahim An-Nakhai mengatakan tutup semua, dua-dua mata tutup juga. Ya, ngelihatnya bagaimana? Ya pakai kain yang tipisan. Pernah ngelihat nyamuk itu? Ya, kain perca atau apa lagi itu, kelambu. Nah itu makanya jangan kaget kalau kita ke Afghanistan itu pakai burqa, penutupnya langsung gitu. Beda dengan niqab masih kelihatan mata. Burqa itu tertutup. Kenapa Afghanistan? Karena Afghanistan itu ya mazhabnya Hanafi, dan Imam Abu Hanifah berguru kepada Imam Hamad bin Abi Sulaiman. Hamad bin Abi Sulaiman berguru kepada Ibrahim An-Nakhai. Ibrahim An-Nakhai berguru kepada Abdullah bin Mas'ud. Jadi nyambungnya begitu. Baik. Nah, seandainya kita menggunakan pendapat mayoritas ulama bahwa wajah wanita bukan aurat, apakah dibolehkan memandang wajah mereka? Di beberapa riwayat yang sahih dan cukup banyak bahwasanya ya terjadi para sahabat Nabi yang laki tentunya itu melihat wajah perempuan, bahkan bukan hanya melihat tapi saling memandang. Itu yang pertama, kisah tentang Fadl bin Abbas dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih. Dia lagi boncengan dengan Rasulullah, kemudian Fadl bin Abbas ngelihat perempuan,
itu perempuan juga melihat dia, saling lihat-lihatan, kesemsem. Apa kesemsem? Tertarik, saling lihat, dia juga ngelihat, dan melihatnya cukup lama. Maka dipegang dagunya oleh Rasulullah, Fadl bin Abbas, dan dibelokin. Udah, gitu kan? Yang ngeliatin dulu, dibelokin oleh Rasulullah. Ya, kemudian, ya setelah itu para ulama memberikan penjelasan tentang kisah ini. Pertama, Imam Ibnu Hajar mengutip dari Imam Ibnu Battal. Kata Imam Ibnu Battal, ya qala Ibnu Battalin fil hadithi al-amri bi ghaddil basar khasyatul fitnah. Hadis ini menjadi perintah untuk laki-laki tundukkan pandangan kalau memang khasyatul fitnah, khawatir munculnya fitnah. Fitnah syahwat maksudnya. Wa muqtadahu annahu idza uminat. Nah, berarti makna implisitnya kalau aman dari fitnah, nggak muncul syahwat, ya lam yamtani, tidak terlarang memandang wajah wanita. Jadi kalau memandangnya muncul syahwat, itu terlarang. Tapi kalau enggak muncul syahwat, biasa aja. Jadi kayak ngeliat, ya biasa aja, nggak ada perasaan macam-macam. Makanya kayak begitu kata Imam Ibnu Battal, la yamtani, sama sekali tidak terlarang. Kemudian dia melanjutkan, wa fihi dalilun. Kisah tadi menjadi dalil ala anna nisa al-mu'minin laisa alaihinna minal hijab, bahwasanya buat para wanita muslimah, orang-orang beriman, tidak wajib menghijab wajahnya, menutup wajahnya. Mayalzam, ya sebagaimana kewajiban azwajan Nabi alaihi salatu wassalam kepada istri Nabi. Kalau istri Nabi pakai, ya istri Nabi pakai. Idza law lazima dzalik jami'an nisa, seandainya menutup wajah itu wajib bagi kaum wanita muslimah, la amara Nabi sallallahu alaihi wasallam al-khaf'aniyah bil istitar. Niscaya Rasulullah pun bukan hanya ngebelokin wajahnya Fadl bin Abbas tadi, pasti Rasul juga akan bilang ke perempuan, "Neng, mukanya tutup." Ternyata yang Rasul lakukan hanya kepada si yang laki doang, yang perempuan wajahnya kelihatan oleh Nabi nggak diapa-apain, nggak disuruh untuk ditutup. Walamma sarafa wajah al-Fadl, ya Rasulullah hanya memutar wajahnya si Fadl bin Abbas saja. Qala fihi dalilun ala anna satral mar'ati wajhaha laisa fardhon. Kisah tadi menunjukkan bahwa wanita tidak wajib menutup wajahnya. Li ijma'ihim, ya, dan mereka telah ijma' ala anna lil mar'ati an tubdi wajhaha fi shalah, bahwasanya wanita wajib membuka wajahnya ketika sholat. Ketika sholat wanita wajib membuka wajahnya. Ini telah menjadi ijma'. Ya, walau ra'ahu al-ghuraba, walaupun ketika sholat orang-orang asing, laki-laki yang bukan mahram melihat. Walaupun ada laki-laki lain, contoh kayak di masjid. Ya, Masjid UI, Istiqlal, orang ramai, orang laki banyak, orang perempuan juga banyak. Dan mereka ya bukan mahram umumnya. Nah, walaupun banyak laki-laki bukan mahram dan mereka lihat itu perempuan, tetap mereka tidak wajib menutup wajah, karena mereka diperintahkan untuk menampakkan wajahnya ketika sholat. Bukan hanya sholat, tapi juga ketika ihram. Kalau di ihram, umrah ini bisa itu buka cadarnya. Bagi yang pakai cadar sehari-hari itu juga dianjurkan buat buka. Baik. Ya ini, sekali lagi, jika muncul fitnah atau syahwat misalnya, tidak boleh. Itu diharamkan. Tapi kalau kita yakin tidak ada perasaan apa-apa, biasa saja, itu dibolehkan. Dan ini berlaku buat perempuan ke laki-laki juga. Sebagaimana Aisyah melihat kaum laki-laki ketika main pedang di masjid Nabi di masa Nabi dulu. Dan Aisyah menjadi penonton, jadi lihat oleh Aisyah. Baik, ini tema kita tentang adab. Barangkali ada diskusi, kita sampai di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu, saya ada waktu 10 menit. Ingin bertanya, ya silakan Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas ilmunya. Izin mengkonfirmasi beberapa. Yang pertama terkait dengan pembungkuk tadi, kalau
yang rangkap ya. Iya, bahkan ada yang bahasa Indonesia mungkin bersimpuh di depan orang tua. Itu bagaimana? Setelah itu tadi ada penjelasan juga, walaupun nggak sampai rukuk, tapi ada ulama yang mengharamkan secara mutlak. Itu kan juga kalau istilahnya kita terbiasa dengan, terutama di area Jawa itu kan juga untuk menghormati itu ada juga membungkuk. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan kehadiran orang-orang non-muslim di masjid. Itu ada beberapa fenomena yang sebenarnya tidak penting amat, misalnya mau foto-foto kemudian keliling-keliling lihat-lihat, itu bagaimana? Dan yang terakhir terkait dengan melihat wajah orang lain yang di luar maksom. Bagaimana hukumnya kalau misalnya melihat secara tidak langsung, misalnya melalui medsos ataupun bahkan di TV, itu kan banyak yang bukan mahram dan berpotensi menimbulkan syahwat. Terima kasih. Ya, jazakallah. Yang pertama tentang masalah membungkuk, itu khususnya kebiasaan orang kita di sebagian daerah yang sungkeman kepada orang tua dengan pose bersimpuh. Ada yang sampai merangkak sejak pintu depan tamu hingga sampai ke orang tua. Ya, saya ingat dulu istri saya cerita keluarganya seperti itu, sambil lebaran. Kalau lebaran dari pintu, anak-anak udah pada ngumpul, ya orang tua duduk di bangku begitu. Mereka satu persatu begitu sampai Esok. Ya, ngerangkak ngesot gitu ya istilahnya ya. Begitu. Lalu kemudian begitu mereka sudah paham, sudah ngaji lah ibaratnya, kebiasaan itu mereka tinggal. Jadi walaupun itu tradisi, udah mentradisi, tapi kalau memang hal itu bertentangan dengan Islam, ya pelan-pelan kita tinggal. Nggak gampang memang. Karena sebagian orang ada yang sangat kuat tradisinya hingga sampai mengagamakan tradisi. Ya, pelan-pelan kita tinggalkan bagaimana kebiasaan. Itu termasuk yang terlarang. Ya. Lalu kemudian yang kedua, bagaimana kalau belum bungkuk, radang ngebungkuk. Sebenarnya tidak ada yang mengatakan walaupun nggak bungkuk secara mutlak haram, enggak. Jadi yang mutlak tadi maksudnya adalah yaitu yukrahu hina zahri, makruh membungkukkan, bukan hampir bungkuk, memang bungkuk secara mutlak. Yukrahu hina zahri mutlaqan, secara mutlak maksudnya total, siapapun kepada siapapun. Ya pokoknya bungkuk itu tetap terlarang. Nah, kalau bagaimana kalau bersimpuh? Kalau bersimpuhnya awalnya jalan seperti biasa, atau kalaupun ingin sedikit hormat, dia bukan membungkuk, tapi sedikit nundukin kepala aja. Bukan bungkuk, nundukin kepala aja sama orang tua. Karena dahulu para ulama kita pun ngajarin para murid kalau ngobrol dengan guru jangan begini melihatnya. Ya. Tapi hendaknya dia pun juga nunduk di hadapan gurunya sebagai bentuk ihtiram. Selama itu bukan bungkuk, nggak ada masalah. Dia datang jalan ke orang tuanya lagi duduk, kemudian dia pun juga duduk, bersila, ya nggak ada masalah. Kenapa? Ingat kisah hadis Arba'in yang kedua, ketika malaikat Jibril datang dalam wujud laki-laki. Ingat nggak? Kan dulu pernah saya sampaikan di sini. Ya, Jibril datang dalam wujud laki-laki dan duduk di hadapan Rasulullah sambil menyentuhkan pahanya, dengkulnya ke dengkul Rasulullah dan memegang tangannya ke pahanya begini, seperti orang bersimpuh. Itu cara duduknya malaikat Jibril kepada Rasulullah alaihissalam. Jadi yang kayak begitu nggak ada masalah, itu bukan bu. Yang kedua, tentang melihat wajah perempuan secara tidak langsung di foto, di medsos dan seterusnya. Esensinya sama. Kalau sama-sama memunculkan syahwat, tetap tidak boleh. Bahkan mau wajah laki pun tetap nggak boleh juga, lebih aneh lagi kalau itu. Iya. Mama Bambang ngeliatin fotonya Joko. Wah. Sama, mau foto laki kek, mau foto perempuan kek, kalau muncul syahwat tetap tidak boleh. Ya, maka hati-hati buat orang yang lagi mau nikah ta'arufan pakai foto.
harus diminimalisir untuk itu foto yang benar-benar ingin menikahi dia. Jangan sampai itu foto akhirnya jadi bahan bacaan banyak orang. Ya, si fulan megang, si ini megang juga, si ini megang juga. Ya, gue mau lihat kayak apa orangnya. Akhirnya ini jadi apa ya? Jadi gampangan gitu. Jadi harus jatuhnya itu foto calon perempuan atau calon laki-laki kepada orang-orang yang benar-benar serius ingin menikahi. Terus yang ketiga tadi apa? Yang non muslim masuk masjid. Oh iya. Ya, jadi gini, non muslim masuk ke masjid sebenarnya itu banyak syarat. Tadi yang saya sebutkan pertama syaratnya adalah kalau dalam mazhab Hambali lihajatin, ada hajat, ada perlu, ada maslahat. Kalau nggak ada maslahat buat umat Islam ngapain? Ya, yang kedua yaitu izin dari pemimpin Islam. Kalau sekarang mungkin susah. Ya masjid anggaplah kayak di kita masjid atau musola Al-Quwa, izin ke pemimpin, izin ke wali kota kejauhan. Ya prosedurnya susah. Ya kita udah DKM, izin dulu. Kalau nggak ada izin tetap nggak boleh. Lalu kemudian juga ya apa yang ingin dia lakukan di situ? Kalau cuma foto-foto doang, di kalender juga banyak foto masjid. Gitu. Oleh karena itu kalau untuk hal-hal yang tidak penting, nggak urgent banget, ya sebaiknya tidak diizinkan untuk masjid. Kalau misalnya, ya silakan yang lain. Kebiasaan ini masuk di kantor Pak Presiden masuk di ruangan berdiri. Untuk berdiri menyambut kedatangan orang itu boleh. Ya, dulu saya pernah bikin tulisan tentang masalah itu. Dalilnya hadis Imam Bukhari dari Sa'ad bin Mu'az. Jadi ini Rasul lagi ngumpul sama orang Ansar itu orang Madinah. Terus Sa'ad bin Mu'az datang. Lalu Rasul pun berkata kepada para sahabat, ya kumu li sayyidikum, bangunlah kalian menyambut sayyid kalian. Mereka pun berdiri menyambut Sa'ad bin Mu'az. Hadis Bukhari. Yang nggak boleh yang mana? Menyambut orang yang memang udah dikenal. Ini gila hormat. Berdiri menyambut orang yang dikenal memang tipe gila hormat. Nah, ada sebagian ulama mereka memakruhkan berdiri menyambut orang datang. Ada memang saya akui ada. Karena mereka terkait ada sebab, ada orang tertentu yang memang kalau dia datang maunya orang berdiri, kalau nggak berdiri kayaknya menurut dia lu kurang hormatin gua. Nah gitu. Nah tipe-tipe kayak gini justru diberikan pelajaran, jangan diri malah. Dulu ada ulama Hasan al-Basri datang Muawiyah sahabat Nabi. Hasan al-Basri tabi'in. Datang Muawiyah ya bin Abi Sufyan. Yang lain pada berdiri nyambut kedatangan Muawiyah radhiyallahu. Hasan al-Basri tadinya mau diri, kagak jadi, dia duduk lagi. Ya, setelah jauh, salah satu pengawal itu negor Hasan al-Basri, kenapa engkau nggak berdiri? Yang lain pada diri. Jawaban Hasan al-Basri, tadinya saya mau diri, tadinya. Tapi begitu saya ingat 3 hal, saya nggak jadi diri. Apa 3 hal itu? Pertama, ternyata saya sama dia sama-sama berasal dari air mani yang hina. Yang kedua, ternyata isi perut saya sama dia, sama-sama kotoran. Yang ketiga, ternyata saya sama dia juga sama, begitu mati sama-sama jadi bangkai. Nggak ada yang beda, yaudah saya berdoa jadi diri. Itu Hasan al-Basri. Jadi kalau bapak ibu mau praktekkan kayak gini silakan, tapi resiko tanggung masing-masing. Kalau visual, cukup ya. Kalau murotal boleh nggak setelah masjid? Murotal itu kan semacam dalam. Murotal terus tarhim segala macam jika tak mengganggu silakan. Ya sebagian mengatakan tidak boleh kalau sampai mengganggu. Ada mengganggu orang tidur atau dengan di dalam aja. Misalkan ada acara resepsi pernikahan, sistem murotal itu masalah. Jangan karena ya idza quri'al Qur'an fastami'u. Jika dibaca Al-Qur'an maka dengarkan. Nah, seakan-akan mereka lagi sibuk hirup pikuk dipaksa untuk dengerin Al-Quran. Karena mereka lagi nggak siap, ada yang lagi makan, pengantin lagi dipeluk oleh temennya, ya semua pada diem. Kenapa? Kan jadinya masa gitu. Ya kalau seandainya mereka bergerak atas keburuhannya atau hajatnya, yang salah bukan mereka, yang salah yang nyetel.
Oh. Gitu, karena menyetelnya di kondisi yang tidak pas. Oh.